warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Cynthia, NPM 1911010057, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran fikih yang diampu oleh Ibu dosen Agusi Santi MPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca surah An-Nas, lalu dilanjut dengan surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, kegiatan selanjutnya Ibu akan mengabsensi untuk mengecek kehadiran dari para siswa-siswa ya. Yang pertama Farida, Hadir. yang kedua Abel, Hadir. yang ketiga Repti, Hadir. yang keempat Mita, Hadir. yang kelima Leni, Hadir. yang keenam Nopi. Hadir. Baik, hadir semua ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jihad dalam Islam. Subbabnya yaitu dasar-dasar jihad dalam dalil Al-Quran dan juga dalil hadis. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui pengamatan dan diskusi, siswa itu diharapkan mampu menjelaskan mengenai dalil-dalil dari jihad yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Baik, kita akan mengamati gambar yang ada ya, yaitu gambar yang kedua mengenai gambar orang yang sedang bekerja. Jadi bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tergolong dalam kategori jihad. Siapa yang ingin menyampaikan isi dari gambar tersebut, dipersilakan. Baik, dipersilakan kepada Abel. Kerja keras perspektif Islam. Itu sebabnya manusia harus berjuang sekuat tenaga demi memenuhi segala kebutuhan pokoknya, serta memenuhi kewajibannya kepada Allah dan sesama manusia. Kerja keras berarti berusaha seoptimal mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kerja keras juga berupa kerja pikir secara serius dalam melakukan sebuah pekerjaan, kemudian diiringi sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dihasilkan dari usaha dan kerja keras niscaya mendatangkan kenikmatan yang tak ternilai.
Bahkan dengan bekerja keras akan menjadikan seorang terhormat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada satu makanan pun yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Sayangnya tidak setiap muslim memiliki etos kerja keras. Sekadar contoh, untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid tampak begitu berat. Terlebih harus bangun malam untuk qiyamul lail. Juga masih banyak dari kalangan muslim yang terjebak dalam kemacetan, berpikir dalam menggunakan potensi waktu yang dimiliki. Ini bertentangan dengan karakter Rasulullah SAW yang notabene adalah seorang pemegang amanah yang sangat kuat. Beliau seorang pemimpin negara, kepala rumah tangga, konsultan atas persoalan umat, pengusaha, dan lain-lain. Semua amanah tersebut mustahil teratasi tanpa ditopang etos kerja yang tinggi. Baik, terima kasih kepada Abel atas penyampaian isi dari gambar kedua, yaitu gambar orang yang sedang bekerja. Jadi sedikit tambahan dari gambar tersebut bahwasanya semangat kerja keras atau etos kerja itu dalam perspektif Islam disebut juga dengan jihad ya, dipandang juga sebagai suatu jihad. Nah, seseorang yang memiliki etos kerja itu diniscaya menyadari betapa mahalnya waktu, sehingga ia akan berlomba mengisinya dengan kebaikan. Sebaliknya, seorang pemalas itu akan melewati waktu-waktu yang dilaluinya dengan sia-sia atau setidaknya suka menunda-nunda pekerjaan. Dan seorang muslim tidaklah patut menunda-nunda pekerjaan hingga esok paginya, karena hal itu sangat tidak baik dan juga tidak dianjurkan dalam Islam. Baik, kita masuk ke materi mengenai dasar-dasar jihad dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali ya dalil-dalil jihad dalam Islam. Di antaranya yang pertama yaitu Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Jadi dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 78 ini dijelaskan bahwasanya jihad itu merupakan kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah. Misalnya bersungguh-sungguh mendirikan sholat, membayar zakat, dan menegakkan persatuan-persatuan. Nah, ini di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj disebut juga dengan jihad. Dalil yang kedua yaitu terdapat juga dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 15. Jadi dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 15 ini dijelaskan bahwa melawan segala bentuk pemaksaan membutuhkan keberanian untuk menolaknya. Nah, apalagi pemaksaan yang berkaitan dengan masalah keyakinan. Nah, meskipun demikian kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan musuh-musuh kita ya dalam pergaulan sehari-hari. Nah, dalil melawan orang-orang tersebut terdapat dalam Quran Surah Luqman ayat 15. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai dalil hadis. Jadi dalam hadis, jihad itu merupakan sikap dan tindakan tegas dalam memegang keyakinan terhadap keesaan Allah, hingga tak ada celah sedikit pun untuk bersikap yang berpotensi untuk merusak keimanan itu. Nah, bahkan dalam konteks tertentu kita dilarang untuk menyerupai mereka yang tidak beriman akan keesaan Allah. Jadi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, saya diutus dengan pedang hingga Allah disembah tiada serikat baginya, dan rezekiku dijadikan di bawah naungan tombak. Kehinaan bagi siapa yang menyalahi perintahku dan siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kepada kaum tersebut. Nah, jihad bukan demi meraih kesenangan dan kebanggaan dunia. Jadi jihad itu bukanlah jihad ya apabila disertai rasa puas karena hasil menundukkan pihak lain. Dalilnya itu adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jihad juga merupakan suatu siasat atau strategi untuk menundukkan dan bukan untuk menghancurkan pihak lain. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lainnya. Jadi jihad itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, hikmah disyariatkannya jihad adalah mencegah penganiayaan dan kezaliman.
Nah, ulama Salafiyah mengatakan bahwa membunuh orang kafir bukan tujuan jihad. Dengan demikian, apabila mereka dapat memperoleh hidayah dengan menyampaikan bukti yang nyata tanpa berjihad, hal itu masih lebih baik daripada berjihad. Jadi demikian ya materi mengenai dalil-dalil jihad yang ada dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi kesimpulannya, dalil jihad dalam Al-Quran itu selain yang sudah disampaikan di awal yaitu Al-Maidah ayat 35, ada juga dalam Al-Hajj ayat 78 dan juga di surah Al-Luqman ayat 15, dan ada juga di hadis riwayat Ahmad, lalu ada juga di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya. Baik, demikian ya materi pada pertemuan pagi hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.